Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel PCM Harapan Jaya Official. Video kali ini kajian Islam tentang bagaimana mempersiapkan rumah masa depan. Bagaimana serunya kajian kali ini? Mari kita sama-sama saksikan. Tonton sampai habis supaya jangan gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yuk, selamat menonton. Wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, jamaah, anggota ataupun simpatisan Muhammadiyah cabang Harapan Jaya, segenap pimpinan pengurus baik Muhammadiyah ataupun Aisyah, kita bersyukur pada pagi hari yang cerah dan tentu berbahagia ini kita dapat meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu seperti apa yang disampaikan Pak Kumpul tadi, seringkali ada himbauan, misalnya ada ceramah atau apa, mohon bisa apabila Bapak dan Ibu, seringkali ya pengumumannya itu ada kesempatan waktu untuk bisa belajar bersama, gitu. Seringkali begitu. Jadi harusnya itu bukan begitu. Yang ada harusnya adalah mari kita luangkan waktu untuk belajar. Jadi karena memang waktu untuk belajar itu seringkali ya Bu, waktu untuk ngaji atau belajar itu nggak pernah cocok. Pagi sibuk, siang super sibuk, gitu. Malam ngantuk. Tapi kalau jalan-jalan selalu cocok waktunya ya, nggak gitu. Jadi untuk shopping apa ya cocok aja waktunya gitu. Tapi kalau untuk ngaji seringkali nggak cocok. Makanya kita harus meluangkan waktu. Jadi memang kita sudah meluangkan waktu betul untuk belajar. Sebab Bapak dan Ibu, kalau kita ada kekeliruan, kesalahan, tapi kalau kita masih mau belajar, kekeliruan dan kesalahan yang dimaafkan. Tapi kalau repotnya itu udah nggak mau belajar, amalnya nggak jelas, itulah kacau juga tuh. Oleh sebab itu kita mudah-mudahan meluangkan waktu. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Gitu. Nggak boleh ada alasan udah tua apa enggak. Jadi belajar itu sampai kapanpun. Ya. Mudah-mudahan ini tetap kita tunaikan. Ibu Bapak ini dirahmati Allah, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu, yaitu berkaitan dengan manajemen husnul khotimah ya. Jadi tema besarnya adalah manajemen husnul khotimah, kemampuan kita untuk memanage, mengelola, mengatur sehingga akhir urusan dalam hidup kita itu selalu berakhir dengan kebaikan. Terkhusus, jadi saya ulangi berkali-kali, husnul khotimah itu bukan sekedar ketika kita mengakhiri hidup. Husnul khotimah itu segala urusan. Jadi kalau kita diserai urusan, akhirnya juga harus husnul khotimah gitu loh. Untuk menuju kepada husnul khotimah yang sesungguhnya nanti, akhir hidup itu, urusan-urusan yang dipegang oleh kita, yang diberikan oleh Allah, amanahkan kepada kita, oleh umat diamanahkan kepada kita, itu juga harus berakhir dengan kebaikan. Jadi pengurus ini, pengurus itu berakhir dengan kebaikan juga. Itu namanya husnul khotimah juga, berakhir dengan kebaikan. Jadi husnul khotimah itu tidak identik dengan kematian. Husnul khotimah itu berakhirnya urusan kita.
kita sudah sampai ke bab yang ketiga. Bab pertama dulu kita belajar tentang memahami visi misi hidup. Yang kedua, bab kedua kemarin sudah kita pelajari tentang peta perjalanan hidup. Berarti Bapak Ibu sudah tahu nih kita mau kemana, tujuannya kemana, sampainya di mana, apa saja yang harus kita lakukan, harusnya sudah ada nih di benak kita. Karena kita sudah belajar. Jadi ada 13 etape. Saya sedikit review ya, ada 13 etape, 5 terminal besar, 8 terminal. Dan hari ini Bapak Ibu, kita baru sampai ke etape yang ketiga. Bermula dari kita di alam roh, masuk ke alam rahim, hari ini di alam dunia. Baru 3 etape, kalau diproseskan kira-kira baru 25% perjalanan kita. Nah, 75% berikutnya, semakin ke sana semakin sulit. Nah, oleh sebab itu, maka ini harus kita seriusi. Pernah Rasul pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, silahkan kalian hidup itu semau kalian. Silahkan kalian hidup apa saja kalian lakukan. Tapi ingat, fahuwa mayyitun, kalian akan jadi mayit. Dan ingat, setelah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, gitu. Jadi Pak, kalau ini sudah kita pegang, ya hidup di dunia gitu nggak macam-macam. Udah ngikutin apa yang sudah diatur oleh Rasul. Kalau kita hidup itu namanya sumeleh. Ah, sumeleh itu Ibu bawa tahu nggak? Hah? Jadi sumeleh itu bahasa Inggris sana ya itu. Jadi itu maksudnya muslim yang kafah, muslim yang taslim ya, yang taslim. Seorang muslim yang taslim itu sumeleh namanya. Jadi hidup itu udahlah, memang Allah menakdirkan begini, saya harus begini, udah jalani dengan baik. Ketika itu jalani dengan baik, Masya Allah Pak, hidupnya indah, enak. Nggak pakai ribet, pakai kol-kolah biasanya. Hidup ini orang kan hari ini aduh, mati deh gue. Itu karena apa? Sulitnya dibikin sendiri. Kalau kita ngikutin Allah dan Rasul gampang. Hidup itu gampang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mempelajari tentang memahami tujuan hidup. Kemarin sudah saya sampaikan, tapi saya dirikannya Muhammadiyah. Oh kan? Baru muktamar kemarin tuh. Tujuannya orang ngerti itu. Tujuan didirikan Muhammadiyah apa tujuannya? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu Pak. Itu Muhammadiyah aja tuh ada tujuannya. Nah kita juga harus ngikuti. Nah tujuan kita terserah kita. Jadi redaksinya terserah kita. Muhammadiyah tujuannya seperti itu. Mau ngikutin Muhammadiyah juga apa-apa. Bagaimana kita juga misalnya mempraktekkan bagaimana untuk menegakkan agama Islam sehingga wujud masyarakat yang sebenarnya itu juga boleh saja. Selaras dengan tujuan Muhammadiyah. Tujuan kita yang sederhana silakan, yang penting punya tujuan hidup. Nah, ketika berkaitan dengan tujuan hidup, prinsipnya ada 3 nanti. Nah, maka perlu kita tanya sama diri kita ini. Pak, ini ya pertanyaan besarnya begini. Sudahkah kita memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar? Ini nggak perlu dijawab oleh kita, tapi dalam hati. Dalam hati kita, udah atau belum gitu ya, nah, gitu. Karena ada orang yang gini, alah Pak, yang penting nanti gimana ntar aja lah, kumahang kewae lah. Gitu. Ini memang agak rawan, kalau bagaimana ntar saja itu agak rawan. Ya, misalnya Bapak keluar rumah nih, yang sederhana aja, Pak mau kemana? Aduh lah, kemana aja deh ya Pak, saya juga bingung nih mau kemana, ada yang begitu juga. Tapi kalau ditanya, Bapak mau kemana? Pak Bul mau kemana? Saya mau ngaji. Udah setetik. Udah, ngajinya ntar aja. Tidak, saya mau ngaji. Biasanya kalau orang itu, biasanya begitu Pak. Kalau sudah punya tujuan hidup, itu juga jalannya beda Pak. Ya, kalau udah orang punya tujuan itu, jalannya kan, ya anunya, condongnya itu betul-betul. Tapi kalau nggak punya tujuan hidup,
Tantam tenan ora genah itu apa kira-kira. Mau kemana ya? Udah ngikut saya aja. Ya dah gitu. Padahal mau dibawa kemana tuh nggak tahu. Itu Pak. Jadi ketika orang sudah punya tujuan hidup, sekali lagi kita fokus hidupnya itu. Nggak mudah terbawa arus. Dunia lalu begini ya biarin aja. Emang kenapa? Makanya orang mudah apa? Dikit mati deh gue, dikit-dikit mati deh gue. Ya, itu menjadi susah hidupnya. Menjadi susah hidupnya. Begitu nyetop taksi, tukang taksinya ngomong, Bapak mau kemana? Udahlah Pak, bawa aja kemana. Bener nih, masa Bapak nggak mau kemana? Ya udahlah saya kepengen kemana aja lah, terserah Bapak mau digapain. Jadi nih Pak, kata si yang mau naik, saya punya 100.000. Tapi tolong, pokoknya nanti kalau Argo sudah menunjukkan 100.000, beri aja Pak. Saya di mana aja? Di mana aja terserah Bapak. Udah, oke, sepakat. Begitu nyampe, begitu dia naik taksi, jalan. Protes dia, loh kok lewat sini Pak? Udah Bapak diam aja. Kan tadi udah sepakatnya begitu. Doa sana sini kok lewat sini, udah sengsara itu. Lagi mikirin sampai di sini sampai sini mau kemana, saya mau dibawa mana, udah deg-degan nggak karuan, tidak menikmati di dalam perjalanannya itu. Begitu berhenti nggak taunya sampainya di mana Pak? Di pintu kuburan. Baru dia, loh Pak kok nyampe sih? Udah jangan banyak ngomong. Janjinya tadi adalah ketika sudah 100.000, saya akan hentikan, Bapak saya turunkan tuh. Argo sudah 100.000. Bapak turun silahkan. Loh tapi, ya nggak ada tap-tapan, pokok Bapak turun. Nek arep nambah lagi boleh. 100.000 lagi. Oh tidak, ya sudah turun. Apa yang ingin saya katakan? Apa pesan moralnya Pak? Banyak orang yang hari ini sadar, kapan sadarnya? Ketika sudah deket pintu kubur. Baru dia sadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak, karena organisasi kita ini punya tujuan. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Untuk tujuan kita terserah kita semua. Paling tidak ini Pak, karena kan ketika kita berjalan itu seperti orang yang sedang menempuh satu perjalanan, yaitu menyeberang sungai atau pulau. Ya, seperti ini nih. Makanya apapun tujuan Bapak dan Ibu, yang pertama itu mestinya startnya, awalnya itu harus mardhoti. Apapun yang diridhoi Allah. Jadi ketika Bapak keluar rumah itu, pertanyaannya adalah diridhoi Allah apa enggak? Kalau saya mengerjakan ini, kerjaannya itu diridhoi Allah apa enggak? Kalau saya mengambil sesuatu itu, yang kita ambil itu diridhoi Allah apa enggak? Itu yang harus pertama dulu waktu mau ngapa-ngapain, apapun. Kan ada sekarang apa namanya? Halal haram hantam terus. Gitu ya. Nggak peduli. Karena apa? Nggak ada tujuannya. Tapi ini memang enak, ini nikmat. Tapi Allah nggak ridho, tinggalkan. Paling ilah. Jangan, maaf nih, jangan pernah menyepelekan pekerjaan. Jangan pernah menyepelekan amalan. Kecil apapun. Loh, Rasul saja menganjurkan. Lakukan kalian. Walaupun hanya sebalah kurma itu akan mampu memasukkan kalian masuk surga. Jadi masuk surga itu Pak hanya dengan sebelah kurma itu. Itu apa maknanya? Yang sederhana pun itu bisa membawa manusia itu mulia. Karena apa? Bukan persoalan status sosialnya bagi apa, tidak. Mau jadi pedagang, mau jadi apa, mau jadi itu urusan lain. Tapi yang penting apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah apa enggak? Kemarin ada yang konsultasi. Ustadz, kalau sudah mulai bulan Desember ini, saya nyesek hati saya. Gaji memang lumayan. Tapi saya di tempat kerja harus pakai pakaian sinder, apa itu namanya. Ya resiko Anda masuk situ. Ya Anda harus ngikutin pimpinan. Kalau nggak ngikutin pimpinan, Anda kan ya paling tidak disingkirkan, kalau nggak dipecat. Lah terus enaknya gimana? Enaknya pindah. Lah pindah gajinya gede. Sekarang pun kalau milih gedenya, tapi kamu hatinya itu terus tertekan. Jangan-jangan Allah nggak ridho. Iya tapi Ustadz memang gaji banyak, tapi nggak jelas kemana duitnya. Itu udah ketahuan. Sekarang mulai sekarang kamu berniat untuk cari apapun pekerjaan yang penting Allah ridho.
Ya saya lagi niat untuk, ya jangan niat terus tunaikan apa lakukan, jangan cuma niat-niat terus. Seingat saya antum udah bertahun-tahun di situ. Gitu. Jadi di tempat tugas itu Pak, kalau udah itu harus ngucapi bareng gitu. Seolah dipaksa. Ya itu hak dia, itu rumah tangga dia, itu urusan dia. Nah kalau ada orang masuk di lingkungan kita pun, dia harus ngikutin kita kan? Ya kalau nggak suka apa? Ya sudah, angkat kaki. Makanya itu ada namanya, apa namanya istilahnya ya. Kalau dalam bahasa kita itu sesuatu yang memang dia harus ngikuti apapun. Ya. Misalnya ketika saya masih kerja di rumah sakit, karena udah pensiunan hari ini katanya. Ya, saya udah pensiunan, tapi saya nggak merasa pensiun gitu ya. Jadi saya udah pensiun berapa bulan yang lalu. Saya harus ngikutin rumah sakit. Lah ini rumah sakitnya Muhammadiyah. Ya bagaimana tata cara ibadahnya diatur sesuai dengan apa yang tata cara oleh Muhammadiyah. Ngikutin. Kalau tidak, ya silakan. Itu pintunya ke sana, silakan balik itu Pak. Karena apa? Dipimpin oleh orang, mohon maaf, yang tidak sevisi dengan Muhammadiyah. Itu banyak hari ini yang gitu. Karena apa? Itu tadi. Ada sesuatu yang mereka punya perusahaan begitu, ya itu wajar aja. Nah sekarang tinggal pilihannya, kita mau begitu apa enggak. Kalau enggak, keluar. Itu kan banyak pilihan gitu kan. Nah yang terjadi memang kan kita sering suka ragu. Nanti setelah ini bisa kerja apa enggak, ya memang gamam kalau memulai hal yang baru menjadi gamam. Itu ridho, Allah ridho enggak? Yang berikutnya, ini kan seperti orang yang naik kapal, akan mengarungi ini. Yang kedua, apapun yang kita lakukan itu, ketok ya. Ini barokah ya, sebetulnya di sini tulisnya. Harusnya hitam ya. Di sini artinya barokah ini. Jadi maksudnya begini. Tujuan antaranya itu, ketika kita di dunia ini, yang penting berkah enggak? Jangan sampai kita mendapatkan banyak, tapi enggak berkah. Itu celaka tuh. Jadi banyak itu enggak mesti. Kalau berkah Pak, mesti bahagia. Mesti hidupnya tenang kalau berkah. Makanya kampung itu disebutnya berkat. Brek kudu diangkat. Orang kalau dapat berkat itu mesti baik hatinya. Kenapa? Brek kudu diangkat gitu ya. Gitu, iya. Jangan dinikmat, habis brek atau mangkat gitu ya. Hatinya terus itu. Yang berikutnya apa? Nah, orang ketok meneh. Jadi ini berkah, tujuan akhirnya mesti mengarahkan ke jannah, maksudnya surga. Silahkan redaksinya oleh kita sendiri. Yang penting awalnya diridhoi apa enggak. Tujuan antaranya berkah enggak. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, Pak, kalau kita ketemu dengan saudara kita, apa yang Bapak ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya doa, Pak. Doa hidup di dunia itu awalnya apa? Assalamualaikum, selamat. Yang kedua, warahmatullah, rahmat. Rahmat itu ada dua maknanya. Rahmat itu artinya Rahman dan Rahim. Rahmat itu artinya kalau Allah Maha Rahman, berarti Allah memberikan sifat apa? Kasih. Kasih itu secara materi. Allah memenuhi secara hatinya bahagia, tenang, tentram. Ada nggak Pak? Orang yang banyak hartanya tapi hidupnya galau. Banyak. Kenceng amat, banyak juga ya. Banyak ternyata ya. Jadi kalau begitu memang sifat rahmat Allah itu ada namanya Rahman dan Rahim. Jadi apa maksudnya? Sejahtera dan bahagia. Selamat, sejahtera, bahagia. Belum cukup. Untuk orang beriman belum cukup. Apa mencukupkannya? Wabarakatuh, berkah. Apa itu berkah? Dalam bahasa hadis berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi secara materi kebaikannya bertambah. Keselamatannya juga bertambah, kebaikan secara fisik bertambah. Ketenangan batin juga bertambah dalam hidup. Makanya Ibu Bapak, tujuan antara manusia itu berkah.
Makanya kalau kita melaksanakan siam Ramadan itu, makanya nanti kita juga yang kita kejar adalah keberkahan dalam hidup. Itu. Jangan lupa kita punya tujuan akhir, yaitu yang disebut dengan jannah atau surga. Nah, itu yang kemarin kita sudah coba untuk sampaikan. Makanya nanti yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana agar manusia itu hidup berkah. Ya, yang kemarin sudah saya tidak usah karena ini sudah semuanya nih ya. Jadi tujuan antara manusia itu selamat. Itu kan dari kalimat assalamualaikum. Terpeliharanya seseorang dari bahaya dan bencana, ini lebih kepada fisik. Walaupun di akhirat itu nanti ada selamat juga. Terbahaya atau terbebasnya fisik kita disentuh oleh api neraka, gitu juga kan? Hari ini juga kita akan terpelihara dari bahaya bencana di dunia. Ya, artinya tetap kita selamat. Selamat itu bukan tidak harus kalau lagi banjir nggak kebanjiran, bukan itu. Tetap misalnya kita kena banjir juga, tapi banjir yang membawa kita hidupnya itu selamat. Digugurkan dosanya, sakitnya, dan sebagainya. Karena apa? Walaupun kebanjiran, imannya masih tetap ada. Gitu. Yang berikutnya adalah sejahtera. Tadi, rahmatullah itu dua ya. Bisa sejahtera karena berkaitan dengan terpenuhi kebutuhan seorang, makmur. Penghasilan tetap kan? Tiap bulan sekian-sekian. Apa begitu sudah pensiun, penghasilan nggak ada? Ya. Makanya kita bagaimana agar dulu kita punya penghasilan tetap, tapi bagaimana hari ini setelah pensiun itu tetap punya penghasilan. Beda nggak? Waktu kita kerja, secara struktur kita kerja, punya penghasilan tetap kan, karena setiap bulan jelas. Tapi hari ini tetap punya penghasilan. Gitu. Pak Wahid juga begitu, mungkin udah pensiun, tapi tetap punya penghasilan. Madunya, ininya gitu, jahenya, jahe nih, gitu jahe. Itu kan apa maksudnya? Biar kita ini apapun yang kita miliki, gitu ya. Kenapa? Kita perlu sejahtera dalam hidup. Yang berikutnya bahagia. Jadi nggak cukup kita kaya apa tapi duitnya oke, tapi hidupnya galau, nggak pernah tenang. Saya pernah ketemu pasien yang selama 24 jam itu tidur paling lama hanya 2 jam. Dan itu pun harus pakai obat, Pak. Dia kemarin baru ngebel ke saya, ternyata sekarang ada dokter khusus namanya ya, dokter untuk dokter spesialis gangguan tidur. Betul Pak, ada sekarang ini, baru ada satu-satunya rumah sakit yang saya tahu itu di daerah Tangerang. Itu orangnya ngebel ke saya. Jadi kalau ada orang yang susah gangguan tidur itu dokter itu namanya dokter spesialis gangguan tidur. Wis ono-ono wae ya. Kayak gitu. Iya, Pak, bener. Ya bayangkan sama 24 jam tidur hanya 2 jam. Itu pun maaf nih, harus pakai obat dulu, Pak. Lah Bapak nggak perlu minum pil aja biar tidur. Itu maksudnya apa? Saking bahagianya gitu loh. Itu Pak. Mari Pak, jadi ternyata tidur itu penting ya. Kalau ada yang susah tidur, bawa tuh ke dokter ahli gangguan tidur namanya ya. Ada orang yang kelebihan tidur juga ya. Kelebihan tidur. Yang berikutnya apa? Malas ya. Jadi, nah, ini semua tidak cukup. Harus ada yang keempat namanya barokah. Ya, bertambahnya nilai kebaikan fisik, materi, dan hati. Inilah puncak kenikmatan manusia di dunia ini, Pak. Puncak kenikmatan manusia di dunia bukan harta, bukan kekayaan. Sebulan, wah malu Ustaz. Bilang tidak kurang dari 500 juta. Tidak kurang itu udah bersih karena dia punya perusahaan banyak. Tidak kurang. Berarti mungkin miliaran ya. Dia tanya saya, "Lah Bapak berapa sebulan kerja di sini?" Saya bilang 7 koma. Tanggal 7 sudah koma maksudnya. Ya. Tanggal 7 sudah koma. Sudah mulai celingak-celinguk gitu kan. Tak berkah Pak, ya koperasi sasarannya paling enggak ya.
Tahu aja yang kurang koperasi. Jadi dari masuk pertama kerja sampai pensiun itu koperasi, alhamdulillah itu menolong itu koperasi, banyak amalnya itu. Itu Pak. Jadi bayangkan 500 juta tapi hidupnya sengsara, menderita. Itu yang dulu saya cita-citakan, saya kejar, tapi sampai hari ini saya nggak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada, ternyata saya ingat nasihat ibu saya. Beragama yang benar itulah ternyata ketenangan hidup, kata dia. Ternyata begitu ke dokter gangguan tidur itu, nasihat utamanya itu ternyata untuk banyak bagaimana Bapak mengingat Allah, banyak beribadah gitu ya. Nah ini yang menjadikan penting, kita bersyukurlah. Bapak-bapak ini kan ya namanya ya kita semua ini kan ulama ya. Bapak ulama, ibu ulama. Usia lanjut makin asik aja katanya. Asik aja. Karena apa? Ya tadi nikmat hidupnya gitu ya. Walaupun sudah tapi asik gitu ya karena ulama tadi. Ini Pak pentingnya. Jadi yang ini tidak perlu saya sampaikan. Nah ini sudah. Tapi kita akan masuk ke yang ini. Nah ini. Inilah. Nah sebelum ini ada sebuah ayat Al-Quran yang memberikan pengertian kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah dalam, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, tingkatan manusia itu kan 4. Yang paling rendah itu namanya orang-orang yang disebutnya sebagai ahsarin. Ahsarin itu bangkrut maksudnya. Tingkatan ke atasnya namanya khosirun, orang yang rugi. Naik lagi orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Yang paling tinggi kata Al-Quran itu faizun, orang yang sukses. Kalau ibaratnya pemain bola itu ya dia juaranya. Orang yang berdagang itu berarti orang yang faizun itu adalah mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan. Gitu. Nah ini namanya faizun dalam bahasa agama. Faza, fauzana, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kalau begitu, ternyata Bapak dan Ibu, tujuan akhir manusia itu adalah zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi boleh dikatakan puncak kenikmatan manusia di dunia namanya barokah, puncak kenikmatan manusia di akhirat namanya magfirah. Jadi orang yang mendapatkan berkah mesti hidupnya bahagia, mulia. Orang yang mendapatkan magfirah mesti dia akan mendapatkan surga, begitu. Jadi inilah marketnya kira-kira. Maka dari itu ya, nanti ada tipologi manusia kalau kita lihat dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Hidup itu seperti orang yang naik motor ini, Pak. Menariknya orang yang naik motor ini, apa yang terjadi, Pak? Ingat, ketika kita naik motor di sini, ternyata di belakang kita ada yang bonceng. Maksudnya apa? Ya mungkin sebagai kepala keluarga, di belakangnya ada namanya istri, ada namanya anak dalam hidup yang dibawa. Makanya jangan sampai kita melakukan sesuatu yang juga akan merugikan mereka semua. Belum lagi ada orang tua dan sebagainya. Hidup itu seperti layaknya orang Islam itu, terutama dalam hidup itu seperti orang yang melawan arus. Hari ini itu kelihatannya Islam itu melawan arus kelihatannya ya. Aneh, makanya watubal ghuraba kata Rasul. Jadi umat Islam itu aneh, apalagi nanti di akhir zaman itu aneh. Dulu orang pakai jilbab itu aneh, hari ini udah enggak. Udah biasa gitu ya. Hari ini orang yang nyunah. Kenapa?
dia tetap berada pada garis putih yang lurus. Pak, Ibu, walaupun orang menganggap kita aneh, walaupun ada orang yang kelihatannya gak suka terhadap kita, tapi selama kita berada di dalam garis yang lurus, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, gak usah pusing. Karena disitulah kita. Apakah dikira Muhammadiyah dulu waktu pertama berdirinya, itu orang kafir. Muhammadiyah itu orang kafir katanya, aneh. Iya kan?